Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Hidayat dari Prodi Informatika kelas Informatika 3 dengan NIM 21.11.3984. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi dan internet. Di informasi dan internet sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu manusia, prosedur, software, dan hardware. Yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah bagian terpenting dari setiap sistem informasi, baik sebagai pembuat ataupun pengguna sistem. Yaitu prosedur. Itu sendiri adalah aturan atau pedoman yang harus kita ikuti saat menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan data. Kemudian ada software. Software adalah nama lain untuk program. Sedangkan program adalah instruksi yang memberikan komputer bagaimana mengolah data ke dalam bentuk yang kita inginkan. Dalam software, ada dua jenis, yaitu sistem software dan application software. Sistem software bukanlah program tunggal, tetapi ini adalah kumpulan atau sistem program yang menangani ratusan detail teknis dengan sedikit atau tanpa campur tangan pengguna. Dalam sistem software ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu operation system, yang memiliki fungsi koordinasi sumber daya komputer, menyediakan antar muka untuk pengguna. Yang ketiga, menjalankan aplikasi. Kategori dalam operation system sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, embedded operation system, atau disebut dengan real time operation system atau RTOS. Yang kedua, standalone operation system, yang biasanya digunakan oleh PC, desktop, dan laptop. Ketiga yaitu networking operation system, yang biasanya digunakan untuk mengontrol dan mengkoordinasikan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang bersama. Kemudian ada software utilities, petugas khusus yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya komputer. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu aplikasi software. Aplikasi software adalah aplikasi yang dijelaskan sebagai perangkat lunak pengguna akhir atau end user software. Terdapat tiga jenis application software. Yang pertama yaitu general purpose application. Ini ada specialist application. Yang terakhir mobile apps dari application software. Lanjut ke hardware. Hardware adalah perangkat keras atau juga bisa disebut sebagai segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata atau juga bisa diraba. Meliputi yang pertama yaitu sistem unit, perangkat input atau output, secondary storage, dan yang terakhir perangkat komunikasi. Sistem unit sendiri adalah wadah yang menampung sebagian besar komponen elektronik yang membentuk sistem komputer. Yang kedua adalah ada perangkat input atau output. Perangkat input biasanya digunakan untuk menerjemahkan data program ke bahasa yang dipahami komputer, karena bahasa manusia dan bahasa komputer itu berbeda. Kemudian perangkat output adalah kebalikannya. Hasil dari data yang dimasukkan ke komputer akan diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, yaitu contoh mudahnya seperti monitor dan printer. Secondary storage. Secondary storage berfungsi untuk menyimpan data dan program meskipun daya telah dimatikan. Yang terakhir yaitu perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi yang menyediakan kemampuan untuk komputer pribadi agar bisa berkomunikasi. Lanjut ke data. Yang pertama, dokumen file. Dokumen file dibuat oleh program pengolahan data atau word processor untuk menyimpan dokumen seperti memo, makalah, riset, dan surat. Kemudian worksheet. Worksheet dibuat dengan spreadsheet elektronik untuk menganalisis hal-hal seperti anggaran dan untuk memprediksi penjualan. Yang ketiga yaitu database file, yang biasanya dibuat oleh program manajemen database untuk membuat data yang sangat struktur dan terorganisir. Yang terakhir yaitu presentation file. Presentation file dibuat oleh program grafik presentasi untuk menyimpan materi presentasi. Kemudian bagian internet. Jadi dua komponen atau bagian,
Yang pertama yaitu konektivitas, dan yang kedua jaringan. Konektivitas itu sendiri adalah kemampuan komputer pribadi untuk berbagi informasi dengan komputer lain. Dan jaringan itu sendiri adalah sistem komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komputer agar bisa tersambung. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.